Media sosial, wah ngaruh banget sih Pak. Gua kalau nggak ada media sosial, ya buat cara gue buat masarinnya gimana gitu ya kan. Ya emang paling utama sih sekarang media sosial ya. Ya sekarang apalagi kayak gue buka di rumah. Kalau tanpa bantuan media sosial, ya paling kayak orang-orang sekitaran gue doang yang beli. Ya itu balik lagi ke masing-masing sih ya. Kalau gue itu lebih baik gue beli satuan dengan harga yang istilahnya apa agak mahal dikit lah, selisih 10.000 15.000 itu nggak masalah sih, ketimbang kita beli borongan atau paket usaha itu tapi ternyata halo, gua dari Sun Second ya kan. Nama asli gua Alfian. Cuma gua biasa dipanggil Pitik sih sama kawan-kawan. Itu nama dari gue SMP. Gue dipanggil Pitik sampai sekarang. Awal mulanya juga gue nggak tahu sih siapa gitu yang manggil-manggil gitu. Seingat gue sih ya teman abang gue yang manggil gue Pitik gitu. Jadi ke bawah ada tuh dari temen gue SMP di tongkrongan sampai sekarang gitu sih. Kalau sebelum thrifting tuh gua tadinya di cucian sepatu sih, kayak sus care begitu, perawatan sepatu. Ya paling ya bantuin emak gua di rumah dagang nasi uduk. Wah, cakep tuh. Iya. Kalau nyokap gua dagang sebelum gua ada, sebelum gua lahir, sebelum gua dibikin juga kali. Itu sampai sekarang umur gue 23 tahun kan, berarti hampir sekitar 30 tahunan lah nyokap gue dagang nasi uduk. Buka biasanya nyokap gue kalau buka dari jam 6 sih, dari jam 6 pagi ya paling jam 8 sih udah habis. Alhamdulillah. Apa ya menu di nasi uduk nyokap gue paling semur ya kan, gorengan, lontong sayur, sama kayak ketan urap gitu sih. Udah itu doang, standar aja lah buat orang-orang sarapan. Ya roti mah nggak ada roti, di nasi uduk nggak ada roti. Range harga dari goceng sampai 20.000 lah. Nasi uduk itu semuanya sih all item, anjay, all item. All item. Ya kalau trip sih sebenarnya dari gua sekolah dulu, kalau buat pakai sih gitu ya. Kalau buat pakaian dulu ya udah sempat suka juga, kayak beli barang-barang thrift tuh kayak hoodie kayak celana. Tuh dulu kan nggak ada tuh yang namanya thrift gitu tuh. Dulu mah secondan ya kan, loakan. Biasanya kalau thrift kan baru mulai sekarang ini. Yang bikin gua suka apa ya? Ya murah sih. Dari kita beli baru di toko-toko atau kita beli di mall-mall gitu ya kan. Apalagi kita bocah kampung, kasarnya buat beli di mall tuh kayaknya susah gitu aja. Kalau buat tempat favorit sih yang nggak ada ya, biasa aja gitu ya. Kalau gua ya muter aja kemana nih, gua ada suka barang dapet ya gua ambil. Kadang tempat bagus nih, cuman gua nggak suka sama barangnya yang nggak gua ambil sih, gitu aja. Jadi mana gua nemu di situ barang, ya udah, gua ambil aja. Nggak melulu, oh gua belanja harus ke sini nih, gua belanja harus ke sini nih, enggak. Ya kayak barang-barang casual aja sih, nggak outdoor. Ya outdoor gue juga nggak terlalu suka juga gitu kalau buat main outdooran. Ya paling outdooran juga paling buat gue pakai doang, naik gunung udah. Ya paling kayak casual aja, kayak celana, hoodie, kaos, crew neck gitu-gitu sih, kemeja kan. Kalau gue nggak berpatokan sama brand sih, ya menurut gue gimana ya, kalau gue beli barang brand gitu tapi gue nggak suka di bahan atau gue nggak suka di modelnya, ya gue
tetap aja nggak gue ambil. Ya gue ngambil yang senyamannya dipakai gue aja, nggak harus melulu itu brand, yang enggak, yang layak pakai lah. Ya kalau gue ngaca gue ganteng aja, udah gitu aja sih. Wah, kalau tahun berapanya gue lupa sih ya. Soalnya zaman gue masih sekolah sih, SMA itu gue sekitar tahun 2013-2014an. Iya, gue udah mulai ya beli-belilah 1212 buat pakai gitu aja sih. Wah, perkembangannya lumayan sih, lumayan bagus juga sih. Apalagi ditambah kayak sekarang tuh media sosial gitu ya. Media sosial kan udah mulai meledak banget nih dia. Apalagi ada influencer-influencernya juga. Makanya kayak sekarang tuh thrift itu kayak ya naik banget lah, udah jadi kayak passion banget, nggak kayak dulu. Dulu kan kita emang bener-bener alternatif, kita nggak bisa beli barang di mall, akhirnya kita lari ke thrift. Nah kalau sekarang tuh bisa jadi berbalik sih. Jadi orang sekarang tuh lebih suka kayak thrift tuh ya, emang satu harga pasti murah sih ya, dan kedua juga barang-barangnya juga lumayan bagus sih gitu aja. Media sosial wah ngaruh banget sih Pak. Gua kalau nggak ada media sosial ya buat cara gue buat masarinnya gimana gitu ya kan. Ya emang paling utama sih sekarang media sosial ya. Ya sekarang apalagi kayak gue buka di rumah. Kalau tanpa bantuan media sosial ya paling kayak orang-orang sekitaran gue doang yang beli. Kan gue juga mau mengepakkan sayap gitu ya. Ya gue ngerasainnya positif-positif aja udah. Ya paling buat sisi negatifnya gitu sih, kayak entah itu harga pasaran biasanya berpengaruh banget tuh di media sosial. Misalnya kayak gue jual barang harga 150 gitu ya kan, ada seller-seller yang entah lebih gede atau kayak orang-orang yang baru main gitu, dia ngarah buat apa namanya, buat barangnya dia laku, maka dibuat harga lebih miring di media sosial itu. Ya kita juga yang jual harga lumayan mahal agak kalah juga sih gitu sih. Tetap rezeki itu nggak bisa ditukar. Rezeki itu ya gimana lu aja, gimana nasib lu aja sih ya. Kalau emang lu jual barang-barang bagus tapi rezeki lu lagi enggak gitu ya kan, mau gimana pun juga nggak bakalan laku, udah gitu aja ya. Cuman kalau lu jual barang standar gitu, emang kalau itu rezeki lu ya laku-laku aja sih gitu aja. Satu, jangan beli borongan dah. Satu tuh yang paling diteketin, jangan beli borongan. Ya itu balik lagi ke masing-masing sih ya. Kalau gua itu lebih baik gue beli satuan dengan harga yang istilahnya apa, agak mahal dikit lah, selisih 10.000 15.000 itu nggak masalah sih, ketimbang kita beli borongan atau paket usaha itu tapi ternyata barangnya itu nggak sesuai apa yang kita pengen. Lebih baik istilahnya kita beli barang dengan kualitas yang kita pengen dengan harga yang agak mahal, kita enak buat ngejualnya lagi, itu lebih worth it sih menurut gua, ketimbang istilahnya kita beli paket usaha yang udah bener-bener dipaketin sama si seller itu, dan kita paling cocok misalnya dari 10 piece paling kita cocok istilahnya kita cocok 5 piece atau 4 piece, nah sisanya itu gimana gitu aja. Yang lebih tahu harus ngajarin sih, harus ngasih tahu apa, harus kasih edukasi gitu bagi orang-orang yang baru mau mulai, kasih poin-poin penting. Jadi biar kita tuh nggak nyeburin anak orang di dunia thrift misalnya, tapi secara nggak langsung tuh kita nggak ngajarin dia, nih thrift ini harusnya begini gini. Istilahnya nggak menyesatkan lah minimal gitu aja sih. Terus kalau buat yang ya balik lagi sih yang lebih senior, kasih edukasi lah bagi juniornya, walaupun istilah kita di sini nggak ada senior ada junior, mungkin pengetahuan itu penting sih.
Kalau buat thrift gua ya ya insya Allah sih buat kedepannya buat toko juga, terus mulai event juga sih. Event penting banget sih. Event tuh penting banget buat biar istilah thrift ini bakalan selalu ada gitu. Thrift ini bakalan selalu ada. Jadi nggak cuman apa kayak di kita tuh musiman sih Pak gitu. Kayak kemarin contohnya kayak cupang gitu ya kan. Semakin banyak akhirnya jatuh juga. Ya kalau bisa sih harapan gue kalau kayak thrift ini ya pertahanin lah kita orang. Kita punya hobi yang sama. Yang nggak usah ngejatuh-jatuhin dah. Minimal istilahnya kita sama-sama ngebangun. Ya dari event. Istilahnya bukan komunitas sih, perkumpulan lah. Kayak misalnya gua nih, gue punya thrift shop, lu punya thrift shop. Apa kita mau dagang bareng lah kasarnya di luar event, kita dagang bareng bisa sih, itu aja. Buat collab ya kan. Kalau ngeliat dagangan gue di online, langsung cek aja Instagramnya. Ada itu bacaannya SCHOON_second. Nah kalau di TikToknya juga ada TikTok SCHOON_2ND tuh. Kalau mau langsung ke home store, bisa sih buat pilih-pilih ya kan. Kalau Shopee gue paling buat pihak ketiga aja sih, buat rekber. Takutnya ada orang nih nggak percaya sama gue jualan thrift ini, makanya gue saranin buat rekber lah biar sama-sama aman, biar sama-sama enak, lu enak, gue enak, gitu aja. Ngetek dari ulang lagi nih. Ya iyalah, menurut lu gimana? Dari perkenalan lagi. Hah? Udah. Udah.